Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mengatakan dalam hatinya, nanti akan saya kasih tahu ke Rasulullah kalau perempuan itu dari tadi sudah beribadah. Ketika Rasulullah pulang, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat wanita yang berada dalam masjid tadi ya Rasulullah? Dari engkau pergi sehingga engkau balik, dia masih di masjid, dia beribadah terus pada Allah. Rasulullah diam saja. Enggak hana dikejut pi, hana ta'anjub pi, hana biasa mentong. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, saya takutnya dia bosan nanti. Ya, nampak dia bosan nanti. Saya lebih senang lakukanlah amal ibadah itu sedikit, ya Pak, sedikit. Tetapi continue. Baca ke buku tapi continue. Ya nampak. Ganya biasa yang jut qabliyah ba'diyah maghrib atau qabliyah zuhur leh hanju haid kan hanju haid bo. Continue lah melakukan amaliyah qabla zuhur seumur hidup kita Pak. Jadi istiqamah nanti Pak. Ya. Makanya kita lanjut lagi. Ya, maka Rasulullah mengatakan saya tidak senang seperti ini. Takutnya apa? Dia bosan. Maka perhatikan, coba lihat orang yang berlebih-lebihan Pak. Itu yang lama-lama bosan ya. Maka lebih bagus kata Rasul, lakukanlah sedikit tapi istiqamah sampai meninggal dunia. Qaribu wasadidu. Nah, inilah sadidu ini istiqamah. Jadi lakukanlah amal perbuatan itu. Lakukanlah amal perbuatan, jangan berlebih-lebihan. Ya, berdoa jangan berbiasa-biasa saja. Perbuatan yang biasa-biasa saja. Tapi yang diharapkan di sini adalah wasadidu. Sadidu itu istiqamah. Kalau kamu baca Al-Quran satu hari satu ayat, terus continue satu ayat sampai meninggal dunia. Paling enggak kita nyok dah khatam Pak. Ya, si ayat tebu ayat. Si bulan kali 10 ayat. Si tur ke sekian ayat kali 12. Mudah-mudahan gara-gara ada baca satu ayat ka khatam kena yang 3 khatam. Daripada ada baca le, habis ada baca le anak khatam dah, ada baca le ni Pak. Ya. Ini makna sadidu. Dan Rasulullah mengatakan, wa'lamu, nanti akan kita lihat apa kolerasi hadis ini. Ini yang barusan baca ini dengan hadis, dengan kelanjutan hadis selanjutnya. Wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah kata Rasulullah, kalian itu tidak bisa selamat dengan amal ibadahnya. Ya, nih Pak. Enggak bisa selamat. Gedanya menyoda begalur calon penghuni surga. Tadanya bakal nengku hai titi malam lu temayang tahajud dari Aisyah radhiyallahu anha, enggak bisa menjamin. Akan kita lihat kolerasi perkataan Rasulullah tadi Pak. Qaribu wasadidu. Hendaklah kamu lakukan perbuatan, jangan berlebih-lebihan, dan istiqamahlah kamu. Yang dia akan kita ini hubungkan Pak. Maka Rasulullah mengatakan, amal ibadah kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Tidak bisa menolong kalian masuk ke dalam surga. Ulun umrah ke tipluh kau kunci surga kana so pegah kana kunci surga ya namanya. So pegah kana kunci surga. Cuma Allah mengatakan begini ya namanya. Barang siapa yang umrah dan haji, dia itu akan masuk ke dalam surga. Tetapi belum tentu orang yang umrah haji masuk surga, belum tentu. Karena bukan gara-gara amal ibadahnya, tetapi gara-gara apa? Istiqamahnya. Setelah haji, setelah umrah, dia istiqamah. Waktu haji dia berzikir, pulang haji berzikir juga. Waktu ketika haji dia beribadah, kemarin juga beribadah. Ketika haji umrah dia bersedekah, pulang haji dia juga bersedekah. Ini orang yang istiqamah namanya Pak. Ya. Jadi bukan masalah ulun karena kunci surga belum. Gimana kena kunci surga? Maka Rasulullah para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Amal ibadahmu tidak bisa menyelamatkan kamu dari surga? Iya kata Rasulullah. Tidak bisa kata Rasulullah. Qala wala ana, kecuali termasuk saya juga. Illa ayataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah memberikan rahmat kepada saya dan memberikan kelebihan-kelebihan kepada saya, baru saya bisa masuk ke dalam surga. Kesimpulannya masuk surga gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya getanya beta pencerok tat ibadah mede menyohana istiqamah Pak. Nyota huluun itu sudah berlebihan. Kenapa? Karena amal ibadah itu tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga, tidak bisa menolong kita. Kenapa disuruh istiqamah Pak? Disuruh istiqamah karena dengan istiqamah itu rahmat Allah akan datang di istiqamah itu. Ya. Makanya rahmat Allah datang di istiqamah. Pertanyaan yang selanjutnya, ini untuk menjelaskan ini. Kadang-kadang orang awam memahami begini. Nyohe, bentang lu temayang.
tembayang lu tak bisa menjamin lu masuk dalam surga. Mentang lu nak haji ke kan aja haji le. Bahkan ibadah haji tidak bisa menjamin saya masuk dalam surga. Nak mau lagi saya bersedekah. Kenapa? Karena sedekah saya tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Nak mau lagi saya baca Quran. Bahkan karena baca Quran tidak bisa menjamin saya masuk dalam surga. Ketahuilah, kita itu salat, kita beribadah untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gedanya hana terdepat Pak itu rahmat Allah. Bisa saja rahmat Allah itu bukan di salat kita. Datu mayang hana tro ina rubaji rahmat Allah. Rubaji rahmat Allah pun tajuk tasan dunia nu yatim ba. Rubaji ina tro rahmat Allah. Gara-gara nu yatim berdoa ba Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dapat rahmat Allah melalui apa? Tas peternak binatang Pak. Seperti dalam hadis ada seorang wanita pelacur Pak. Dapat rahmat Allah gara-gara apa? Dapat rahmat Allah gara-gara ase Pak. Ase gara-gara ijoi ni penaji pelacur tadi. Fasyakarallah, dia bersyukur kepada Allah. Disitulah dapat hidayah. Maka hadis ini jangan disalahpahami. Ada sebagian jemaah soalnya begini bertanya, Ustaz, apa betul hadisnya? Hai betul hadisnya, bukan ragu hadisnya. Han menyo betul hadisnya. Ini dari jemaah. Menyo betul hadisnya. Aidahlah pelacurnya. Pelacurnya menyo tempat dengar hadisnya. Kayak minta saya aja betul. Kabeh saya benda ceh Pak. Bahkan karena hadis tadi itu pelacur tadi masuk ke dalam surga gara-gara anjing. Maka yang minta tu saya sebuah benda ceh sebuah cerayu. Ya jodoh ini. Maka dengan demikian kalau ditanya kenapa kamu masih pelacur, hana pupu saya kok jai. Untuk menyoka kasanting tak tajuk iga saya Pak. Kita jangan salah. Bukan seperti itu ya Pak. Jadi maknanya wanita tadi itu dapat petunjuk dari Allah gara-gara saya benar. Dia berbuat baik kepada saya itu. Dan umurnya pun belum diambil oleh Allah, masih panjang umurnya. Yang punya pelacur pun nak berhalah anak pupun sesuai dengan hadisnya. Dia lunjuk iga saya sebelum ni kamu meninggal Pak. Sudah meninggal dunia. Kalau seandainya posisi dia sama seperti wanita tadi, nyanhom dapat rahmat Allah dari anjing itu. Jadi artinya apa? Kita bisa juga dapat rahmat Allah dari anu ajamun hantar dah semayang dia. Semayang tak terputar. Wate jabatan kakado hana dah semayang ci. Wate harta kada hana dah semayang ci. Rupanya wate anu meninggal nyang kata hidayah Pak. Kamu lagi semayang Pak. Jadi makanya rahmat Allah itu, petunjuk Allah bisa saja datang melalui makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti tadi wanita pelacur tadi. Jadi makanya kita itu salat, kita beribadah, kita bangun tahajud, kita bersedekah untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah membahas ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia. Ya, jadi Imam Al-Ghazali ketika meninggal dunia, para murid-muridnya, Imam Ghazali dikenal sufi juga Pak. Ahli tasawuf. Beliau juga dikenal dengan ibadahnya. Beliau dikenal dengan tulisan-tulisannya. Waktu itu para muridnya berdoa kepada Allah, ya Allah, nempa merempak nganggurai ya Allah. Nempa merempak nganggurai. Berdoa dia terima. Muridnya yakin kalau jumpa sama Nabi saja bisa melumpuk dengan Nabi, bisa apalagi dengan gurai ya Pak. Ya. Jadi dia hanya melumpuk dengan Nabi, paling enggak melumpuk dengan gurai. Rupanya ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Murid-muridnya bertanya, wahai Tuan Guru, saya melihat tempat tinggalmu itu bagus sekali Tuan Guru. Ya Pak. Bagaimana cara engkau mendapatkan ini Tuan Guru? Apakah gara-gara tahajudmu, gara-gara ibadahmu, gara-gara tulisanmu engkau menulis sesuatu kemudian dibaca oleh orang lain, ilmu yang bermanfaat, atau gara-gara muridmu yang berdoa kepadamu, atau gara-gara ibadahmu, atau apa saja? Coba ceritakan kepada kami. Imam Ghazali mengatakan, bukan gara-gara tahajud saya, bukan gara-gara tahajud, bukan ibadah, bukan puasa, bukan tulisan. Jadi apa juga Tuan Guru? Pada suatu hari kata Imam Ghazali, saya sedang menulis buku, getulis buku. Jadi geculok tinta, getulis buku. Ketika saya mau masukkan tinta saya, rupanya ada seekor lalat yang sedang minum tinta saya. Saya biarkan begitu saja. Atrukuhu hatta rawiya. Saya biarkan begitu saja sehingga dia kenyang dan dia terbang. Ya, rupanya dari situ dapat rahmat Allah. Ibu doa binatangnya Pak. Binatang ibu doa Pak Allah. Maka katanya mentemui rahmat Allah bisa saja melalui binatang. Maka bepoh-poh binatang ya Pak. Nyudah binatang dia saya cok gandok takal Pak. Itu Pak oh lagak tak tu kau. Nya punya ibu doa binatang ya Pak. Doa ibu doa binatang jelaka dia Pak. Ya Pak. Mungkin dengan laknat Allah turun melalui anjing tadi Pak. Baik dah fikir doa saya nak boleh Allah.
Anjing Ashabul Kahfi, lihat dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Bagaimana doa anjing Ashabul Kahfi ketika berapa kali dikeluarkan dari gua itu. Tebit. Ase naji, tebit. Dari perjalanan disuruh, "Baik ikut kamu orang naji." Rupanya di pintu gua dia berdoa kepada Allah. Apa doa anjing tadi? Doa anjing tadi bukan untuk mengutarakan Ashabul Kahfi. Apa doa anjing tadi? Ya Allah, lon depu lon naji. Tapi jangan jauhkan saya dengan Ashabul Kahfi yang ada di dalamnya. Nyaurung saleh ya Allah. Maafin depu pak nyaurung saleh. Masa kita yang nak depu orang saleh? Afe depu ya Allah depu tolong orang saleh supaya saya dapat juga rahmat dari orang yang saleh. Maka anjing itu tertidur di depan pintu gua, dhira'aihi bil wasit. Dia tertidur, kakinya ke depan dan tertidur di pintu gua. Ya, Pak. Dan setelah itu tidak pernah disebutkan lagi bagaimana cerita anjing itu. Yang jelas apa? Anjing itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah mengatakan begini lagi dalam hadis yang lain. Kalau kamu krit, bakhil lah urung krit, urung bakhil, paling enggak jangan bakhil lah sama tanaman yang ada di depan rumahmu. Biarin dimakan oleh binatang. Binatang yang memakan tanamanmu itu rezeki untuk dia, sedekah untuk dia. Kan kita nyuhan ada mensedekah, paling enggak mensedekah ke binatang. Nyuka ke manusia ada mensedekah. Nge binatang pindah tak boleh ke lah. Nya tato mendu, buat tato mendu jari. Datanya pekan aku, ipajoh li binatang tu. Nyo ipajohnya rezeki ke roh, nya sedekah kawan, hana sedekah. Imenga leutha imenga ni ba. Kan tidur aja ramai aja. Makin ramai aja, makin dia sedekah hana ba. Oh hana kan tu. Ya, hana kan. Ya, jadi artinya apa? Binatang ini berdoa apa Allah, beda pikir dia berdoa. Binatang ini berdoa. Buktinya mana? Ada salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa ngomong dengan binatang. Ya, dia pengambar binatang. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari beliau melihat ada seekor onta yang dimarahi oleh pemiliknya dan dipukul oleh pemiliknya. Jadi dipukul kenapa? Nggak mau kerja. Ipoh karena hati kerja. Ketika itu pemiliknya langsung pergi. Rasulullah nggak tahu siapa pemiliknya itu. Yang jelas apa? Onta itu melapor ke Rasulullah. Apa kata onta itu? Ya Rasulullah, lun kai poh li tuan lun. Hai pakai poh. Hai lun lun kerja ke gara-gara aku. Saya tidak dikasih makan dari pagi sampai siang ini, belum dikasih makan lagi. Bagaimana saya mau bekerja? Maka beliau mukul saya untuk kerja. Gimana mau kerja? Mbak, ini kata onta tadi, Mbak. Oh ya udah, kamu pergi sana. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang pemilik onta ini? Pemuda tadi angkat tangan. Saya Rasulullah. Ajak kenal ya. Kamu udah kasih makan onta itu? Oh maka tuh ya Rasul. Nejo umpun le. Setelah nejo umpun baru nejo kerja. Ini pengapa bintang kanji pengapa ya. Maka kalau ingin dapat nikmat itu, jangan saja di ibadah kita, di binatang juga dapat rahmat Allah di situ, Pak. Dapat rahmat Allah. Makanya dengan istiqamah dalam beribadah, sebelumnya kita kenapa salat untuk mencari rahmat Allah? Kenapa puasa mencari rahmat Allah? Mudah-mudahan naiduk rahmat Allah di sini. Kenapa puasa sunat? Untuk dapat rahmat Allah. Dan belum tentu itu bisa menyelamatkan kita menyelamatkan kita dari neraka, belum tentu. Makanya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Carilah amal ibadah apa saja, sekecil apapun ibadah itu, supaya saya bisa mengampuni kalian dengan rahmatku, kata Allah. Maka lagi bunuh tinta Paknya. Jadi lalat tadi dia minum tintanya Imam Al-Ghazali, kemudian setelah itu dia terbang. Dia berdoa kepada Allah, menunjuk keberkahan. Di situ rupanya dapat rahmat. Katanya menyodak kalian lalat mentainan, dang bekeng. Kacau je pak bermati. Pokoknya bermati, bancara bermati. Ya namanya. Jadi lalat itu ketika sudah memudaratkan kita pakai bancara bermati. Kita tidak tahu dia itu bisa berdialog juga. Kita tidak tahu. Sehingga Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak tahu ucapan mereka bagaimana, tidak tahu kalian. Cuma hanya orang-orang tertentu, kata Allah, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang. Ada juga Nabi Musa diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui bahasanya binatang. Makanya ini fungsi istiqamah di sini, ya Pak. Istiqamah kalau kita baca walaupun sedikitnya, jadi jangan beribadah itu jangan berlebih-lebihan lah. Buatlah sewajar-wajarnya. Dia apa? Kita buat sewajarnya, tapi continue kita sampai meninggal dunia. Dan istiqamah, di dalam istiqamah inilah dapat ada rahmat Allah di situ, Pak. Ya. Maknanya Imam Al-Ghazali bukan sekali dua kali melihat lalat itu berdiri di tinta dia. Sudah berkali-kali, Pak. Makanya beliau istiqamahkan. Hana pun je baju.
Besok begitu lagi naji penjualan buku nya mbak. Kita nyohana, nyoh tiga apa? Tiga balik nya mbak. Menyoh tiga balik mati mbak. Ya. Binanci urun lain yang lekas sedekah oleh mbak. Lekas nyoh kasih dua go. Yang kena baik jale kena. Ya, ka baik jale kena mbak. Apa salahnya kita nyohana ada pegang Johana li boleh ke maaf mbak. Atau kita berikan sedikit jo ribu, jo 5 ribu. Jelas istiqamah. Jadi makanya kunci seorang itu bahagia ya mbak, bahagia dalam di dunia dan di akhirat, dan diberikan oleh Allah keutamaannya di dunia akhirat, istiqamahlah. Maka kalau seorang istiqamah dapat dua, kebahagiaan dunia dia dapat, kebahagiaan akhirat dia juga dapat. Perlakuan di dunia yang diberikan oleh Allah, dia diberikan semuanya oleh Allah. Ini syaratnya istiqamah. Bukan ibadah, Allah nak ke ibadah. Yang kedua, ibadah walaupun sedikit tapi istiqamah. Untuk apa ibadah banyak? Nyo banyak ibadah. Selama 5 tahun ibadah. Tapi ketika terakhirnya hendak ibadah lagi. Allah dah ibadah pangkat lagi ustaz lebih. Dah ibadah harta anak kakak hendak ibadah lagi. Lebih bagus kita ibadah sedikit tapi istiqamah sampai meninggal dunia. Ini saya rasa karena hadisnya pendek ini. Ada kesempatan mungkin bertanya ini 5 menit lagi. Ya, jadi kalau ada yang bertanya kami persilakan. Ya. Kiban, Pak? Ya. Oh ya. Di dalam hadis Rasulullah ada binatang-binatang yang memudaratkan dan disuruh bunuh. Ya, Pak. Ada binatang yang mudarat dan disuruh bunuh. Ada binatang yang hanya dapoh, Pak. Kita usir saja, kita usir mentau. Tapi ada juga binatang yang tausir, Pak. Biasanya hama itu kadang-kadang kita letakkan sesuatu dia kan pergi. Menyohana jejit, kakak hana cara lain. Bisa memudaratkan yang lain. Ini namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, contoh rumah danyo puna binatang atau apa yusir benda ile, Pak, yusir ile. Kita usir apakah dengan cara alami atau bagaimana? Oh, hai pindah jit. Nyo hai pindah nyo mudarat gedanya onde. Mudarat gedanya, Pak. Jadi bagi baca ada baca bismillahirrahmanirrahim. Kedaji. Lagi kita sembelih kan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kita laki izin ya Allah dengan rahmat Engkau ya Allah dengan keberkahan. Kan lun berarti akan mendalimi dia. Nyo maksudnya bino, Pak. Kita jalan-jalan deh kicim deh pun aja. Deh tidak matonya tak cok kaya tak tekok aja, Pak. Tidak mengganggu kita, tidak apa-apa. Tiba-tiba dapat tanya aja, Pak. Tapi kalau sudah mengganggu pohonnya hanya mungkin nyo mudarat mendung. Tanaman mudarat mendung. Maka diberikan ini untuk menghilangkan dia. Kalau bisa menghilangkan secara alami, oh alami hanya mungkin jinnya. Abeh mendung ya. Maka kita harus semprot dan lain sebagainya. Ada juga semprot untuk apa? Supaya mencegah, Pak. Ada semprot untuk mematikan, ya, Pak. Jadi makanya lebih bagus cari cara untuk mencegah dulu. Kalau nggak bisa juga baru terakhir mematikan. Hanya lagi tidak di rumahnya. Ini kajian tasawuf sebenarnya, Pak. Jadi artinya di dalam kajian tasawuf mereka sampai binatang-binatang saja bisa diambil manfaat. Artinya ketika kita berbuat baik ke binatang itu akan berwasilah kepada Allah, ya, Pak. Ya, beda fikir manusia saja. Maka berbuat baiklah kepada binatang. Berikanlah apa lagi lagenya pun lagi. Ada sebuah tempat itu yang padenya itu undu waktu nyengen jaring. Waktu yang tanya, Pak, pakai nutuk ngejaring Pak waktu yang padenya. Oh, mana nupura? Dicemi Pak joli dicemi. Nya dicemian hamanya. Lutanya kali gangguran. Dan yang kali ganggu lu. Jino naik ganggu, golong. Kalau pasangnya juga benar tu pura tu bukan. Kalau hama itu datang dari bawah bagaimana? Ya, nih, Pak. Ijak tikoh bagi banjara. Oh, nya tapi cara lain. Artinya hama itu bukan dari atas saja, Pak. Orang kena jaga meyuk waktu kena jaga neboh apa nanti terali besar neboh, Pak. Terali waktu minaci nutup mendung. Kalau nyoba banjir Allah bagi, Pak. Menyai pujihnya Allah bagi, Pak. Ya, Pak. Jadi baik ragu ngerezeki kita, Pak. Kita memang menjaga, Pak. Lu pekahilun hai, Pak. Nyan yang pancu padiron hanale cuma saya mau dicem. Betul tak tahu dicem di mengon le thai mah. Le thai mengon ni mah. Lu pekahilun walaupun le mengon, paling-paling katro je kaji nufi juga, nufi. Baik sampai lagi ya. Paling enggak dia sudah makan punya bapak. Nyai berdoa je kan, berdoa, Pak. Ibu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia sudah makan sesuatu yang bapak tanam. Ya.
Jadi artinya apa? Carilah rahmat Allah melalui binatang je, bukan melalui manusia saja. Ya, Pak. Tapi kalau sudah memudaratkan sekali, yang kamu mudarat, Pak. Apakah gara-gara Pak Johli dicemnya mati menu dalam mana ya? Hana. Mudah-mudahan ngai Pak Johli cem doa li dicem. Yang pade kok mati menu lantunyo pade dia selamat. Ya nih, Pak. Pade dia selamat. Jadi artinya ada juga orang yang tidak buka. Lalu tanya, "Hai Pak, bukan buka?" Alah baik Pak Johli gede. Rezeki Allah panena Allah dia kurung rezeki gedenya kan makhluk Allah ci. Baik Pak Johli gede. Akhirnya panen dia seperti biasa juga. Orang yang jaga-jaga tadi ke api mati. Yang ditiro ke cokan doa boleh Pak. Nak dicempa mati dicempa. Nak lo mati dicempa. Beliau bangga dicempa ke badungo mati. Padahal dia ganggu dia cuma Pak Johli badungo untuk. Ketika panen hana jenga dengan yang menduma. Kuneng menduma. Lo perhatikan paknya. Kak kuneng menduma. Gedu tahu gedu. Orang yang satu lagi biasa saya gebuka panen seperti biasa dia. Nyai Pak Johli hana pupuk padung ton Pak Johli. Nah lemu ton Pak Johli dicem ubunnya padung ton Pak Johli. Paling-paling padung kilo atau bunyi Pak Johli mungkin mah. Yang guni lain kak kedanya madu. Ya nih Pak. Jadi artinya kita itu sudah berapa manfaat kepada binatang tadi. Kita juga dengan dari binatang itu rahmat Allah dapat di situ. Maka beda pikir kita rahmat Allah dari tahajud saja. Rahmat Allah dari pergi umrah saja. Kalau rahmat Allah dari pergi umrah saja, maka tidak beruntunglah orang yang enggak punya duit untuk umrah. Oh rahmat Allah dari haji, maka tidak ada beruntunglah orang yang tidak punya duit untuk haji. Makanya rahmat Allah itu bisa muncul dari binatang, bisa muncul dari manusia, bisa dari mana saja bisa muncul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.